Hai sahabat story rahasia, perkenalkan, namaku Nadine. Tahun ini usiaku genap 36 tahun. Di usia ini, banyak orang bilang, aku ada definisi wanita yang sudah jadi. Punya suami mapan, rumah 2 lantai, dengan desain minimalis yang estetik, dan penampilan yang selalu terjaga dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi ada satu hal yang orang-orang tidak tahu. Aku merasa seperti pajangan mahal di rumahku sendiri. Pagi ini, seperti biasa, aku berdiri di depan cermin besar di area ganti. Aku mengenakan terusan sutra berwarna pastel yang lembut. Aku menatap pantulan diriku. Cantik? Iya. Bahagia? Itu pertanyaan yang sulit ku jawab. Nadine, mana dasiku yang warna biru tua? Suara berat itu memecah lamunan. Itu Arga, suamiku. Usianya 40 tahun. Dia pria yang sangat disiplin, ambisius, dan jujur saja, sangat tampan dengan kemeja kerjanya. Arga adalah alasan kenapa aku punya semua kemewahan ini. Tapi dia juga alasan kenapa aku sering lupa bagaimana rasanya tertawa. Lepas, ada di laci kedua, Mas. Sudah aku setrika kemarin, jawabku lembut sambil menghampirinya. Aku memasangkan dasinya dengan cekatan. Jarak kami sangat dekat. Aku bisa mencium aroma parfum maskulinnya yang mahal. Namun tidak ada tatapan hangat. Arga justru sibuk mengecek jadwal di ponselnya saat tanganku merapikan kerah kemejanya. Hari ini aku pulang malam lagi. Ada jamuan makan malam dengan investor baru. Kamu tidak usah tunggu. Makan duluan saja, ucapnya tanpa melihat mataku. Oh, oke. Tapi besok kan akhir pekan, Mas. Apa kita bisa jalan-jalan sebentar ke taman atau sekadar cari kopi? Tanyaku, mencoba menyelipkan sedikit harapan. Arga akhirnya menatapku, tapi hanya sekilas. Nadine, aku sedang mengejar proyek besar. Kamu kan tahu, semua ini juga untuk masa depan kita. Kamu sudah punya segalanya di rumah ini kan? Pakai saja kartuku kalau kamu mau belanja dengan teman-temanmu. Dia mengecup keningku singkat. Sebuah rutinitas yang terasa lebih seperti absen daripada tanda cinta. Kemudian, dia melangkah pergi. Suara pintu depan yang tertutup rapat selalu menjadi tanda bahwa duniaku akan kembali senyap selama 12 jam ke depan. Aku duduk di kursi meja makan yang panjang. Di atas meja, ada vas bunga tulip segar yang aku beli kemarin. Bunga itu indah, tapi dia akan layu dalam beberapa hari tanpa ada yang benar-benar mengagumi warnanya. Sama sepertiku, aku menyesap kopi pahitku perlahan. Di rumah semewah ini, suara denting sendok yang beradu dengan cangkir saja bisa terdengar sampai ke sudut ruangan. Kesepian ini mulai terasa sesak. Aku butuh udara. Aku butuh sesuatu yang bisa membuat jantungku berdetak karena gembira, bukan karena cemas menunggu kepulangan seseorang yang hatinya tidak di sini. Hari ini, aku memutuskan untuk keluar, bukan untuk belanja tas mahal, tapi untuk mencari sisa-sisa diriku yang hilang. Aku tidak tahu bahwa keputusan sederhana ini akan mempertemukanku dengan seseorang yang akan mengubah cara pandangku terhadap arti diselamatkan. Siang itu, aku merasa rumah ini terlalu luas untuk satu orang yang sedang patah hati. Secara perlahan, aku butuh suara selain detak jam dinding. Aku pun memutuskan pergi ke sebuah galeri seni di pusat kota. Tempat itu tenang, tapi setidaknya ada kehidupan di sana. Aku berjalan menyusuri lorong galeri yang minimalis. Langkah kakiku terdengar pelan di atas lantai kayu yang mengilap. Pandanganku tertuju pada sebuah lukisan besar di sudut ruangan. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita yang berdiri di tepi pantai saat badai. Namun ia hanya diam, membiarkan gaunnya basah kuyup. Dia tidak sedang menunggu badai reda. Sebuah suara bariton yang santai terdengar dari arah sampingku. Dia sedang menikmati rasa sakitnya. Aku tersentak kecil dan menoleh. Di sampingku berdiri seorang pria. Penampilannya sangat berbeda dengan Arga. Dia tidak memakai kemeja kaku atau jam tangan mewah yang berkilau. Dia hanya memakai kaos hitam polos yang lengannya digulung sedikit, celana denim pudar, dan sepasang sepatu bot yang terlihat sudah sering diajak bertualang. Wajahnya tegas, dengan rahang yang kuat dan mata yang entahlah
Matanya seolah bisa melihat langsung ke dalam kepalaku. "Maaf," tanyaku, mencoba bersikap sopan meski jantungku berdegup sedikit lebih kencang karena kaget. Pria itu tersenyum tipis, tidak berlebihan, tapi terasa tulus. "Namaku Ryan." Dan menurutku, lukisan itu mengingatkanku pada seseorang yang berpura-pura baik-baik saja, padahal hatinya sudah tenggelam. Aku terpaku, kalimatnya terlalu tepat sasaran. Aku mencoba mengalihkan pandangan kembali ke lukisan, menyembunyikan getaran di mataku. "Mungkin dia hanya sedang melamun," sahutku pelan. "Melamun tidak sesunyi itu, Nadine." Aku langsung menoleh cepat. "Kamu tahu namaku?" Dia menunjuk ke arah bros perak kecil yang terpasang di tas tanganku. Sebuah aksesori kado ulang tahun dari Arga yang sebenarnya tidak terlalu kusuka, tapi bertuliskan inisial namaku dengan huruf Latin yang cantik. Hanya menebak dari situ. "Tapi kalau salah, aku minta maaf," ucap Ryan sambil memasukkan tangan ke saku celananya. "Kamu kelihatan seperti seseorang yang sedang mencari sesuatu yang hilang di galeri ini. Dan aku yakin itu bukan kunci mobil." Aku tertawa kecil. Tapi itu adalah tawa pertama yang keluar dari bibirku sejak seminggu terakhir. Ryan tidak mendesakku untuk bicara lebih banyak. Dia hanya berdiri di sana, menemaniku menatap lukisan itu dalam diam yang tidak canggung. Ada aura berbahaya dari pria ini. Bukan berbahaya yang mengancam fisik, tapi berbahaya karena dia sepertinya bisa membaca sisi diriku yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat dari Arga. "Aku harus pergi," kataku akhirnya, merasa sedikit takut dengan kenyamanan instan ini. "Tentu senang bertemu denganmu, Nadine," ucap Ryan. "Oh, satu lagi, jangan biarkan gaunmu basah kuyup terlalu lama. Badai itu dingin." Aku berjalan pergi dengan perasaan campur aduk. Saat aku sampai di parkiran dan masuk ke dalam mobil mewahku, aku melihat ke cermin. Pipiku sedikit merona. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak merasa seperti istri Arga. Aku merasa seperti Nadine. Dan entah kenapa, aku merasa ini bukan kali terakhir aku akan bertemu dengan pria bernama Ryan itu. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Arga belum pulang, dan aku hanya duduk di sofa ruang tengah, menatap layar televisi yang menyala tanpa benar-benar kutonton. Pikiranku masih tertahan di galeri siang tadi. Wajah Ryan dan kata-katanya tentang badai terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Tiba-tiba, ponselku berdenting. Ada notifikasi dari akun media sosialku. Sebuah pesan masuk dari akun tanpa foto profil yang jelas, tapi namanya cukup membuat jantungku meloncat. "Ryan, Art, bros perakmu tertinggal di dekat bangku galeri tadi." Sepertinya pengaitnya sedikit longgar, sama seperti pemiliknya yang sedang tidak fokus. Aku langsung memeriksa tas tanganku. Benar saja, bros inisial namaku sudah tidak ada di sana. Aku menggigit bibir, bimbang antara harus membalas atau membiarkannya saja. Tapi jemariku seolah punya pikirannya sendiri. "Oh, terima kasih sudah mengamankannya. Aku benar-benar tidak sadar," balasku singkat. Hanya butuh beberapa detik sampai muncul balasan baru. "Jangan berterima kasih dulu, aku akan mengembalikannya. Tapi dengan satu syarat." Aku mengerutkan kening. "Syarat apa?" "Apa?" "Besok sore, temui aku di kedai kopi kecil di ujung jalan galeri itu. Aku ingin memastikan bros ini kembali ke tangan pemiliknya yang asli, bukan bayangannya." Dek, kalimat itu lagi. Ryan selalu punya cara untuk menyindir kenyataan hidupku. Aku belum sempat membalas saat ku dengar suara mobil Arga memasuki garasi. Aku buru-buru mematikan layar ponsel dan meletakkannya terbalik di atas meja. Arga masuk dengan wajah lelah. Dia melepaskan jasnya dan melemparkannya begitu saja ke arahku, seolah aku adalah gantungan baju berjalan. "Mas, mau aku buatkan teh hangat atau mau makan malam?" "Aku sudah masak semur kesukaanmu," tawarku, mencoba kembali ke peranku sebagai istri yang baik. Arga melirik jam tangannya yang berkilau. "Sudah jam 11, Nadine. Aku kenyang. Tadi makan besar dengan klien. Aku mau langsung bersih-bersih dan istirahat. Besok pagi
Aku ada rapat jam 7. Dia melangkah melewatiku tanpa menyentuh tanganku. Apalagi bertanya bagaimana hariku. Bau parfumnya bercampur dengan aroma ruangan ber-AC yang dingin. Tidak ada kehangatan. Aku berdiri mematung di tengah ruangan yang luas ini. Aku menatap ponselku lagi. Cahaya layarnya berkedip pelan di kegelapan. Ada pesan baru lagi dari Rian yang muncul di layar kunci. Tidurlah yang nyenyak Nadine. Jangan biarkan pikiranmu terjaga hanya untuk menunggu seseorang yang mungkin tidak tahu kalau kamu sedang menunggunya. Tanganku gemetar. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana pria yang baru ku kenal beberapa jam itu bisa membaca kesepianku lebih baik daripada suamiku yang sudah hidup bersamaku selama 4 tahun. Malam itu, di bawah selimut yang tebal dan empuk, aku merasa sangat kedinginan. Dan entah kenapa, aku mulai membayangkan bagaimana rasanya duduk di kedai kopi besok sore, berbicara dengan pria yang benar-benar melihatku. Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga kemerahan. Aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Aku memilih gaun kasual berwarna putih, membiarkan rambutku terurai alami, dan hanya memulas bibir dengan warna peach yang segar. Aku merasa seperti pencuri yang sedang merencanakan sesuatu yang besar. Padahal aku hanya akan mengambil brosku yang tertinggal. Kedai kopi itu kecil, terselip di antara bangunan tua dengan tanaman rambat di dindingnya. Begitu masuk, aroma biji kopi panggang langsung menyambutku. Dan di sudut ruangan, di balik meja kayu tua, Rian sudah duduk di sana. Dia mengenakan kemeja flanel yang lengannya digulung, sedang asyik mencoret-coret sesuatu di buku sketsa kecilnya. Dia mendongak dan senyumnya. Entahlah, senyum itu terasa lebih hangat daripada kopi manapun yang pernah ku minum. Kamu datang, ucapnya lembut sambil menutup buku sketsanya. Aku sempat berpikir kamu akan terlalu takut untuk keluar rumah hari ini. Aku duduk di hadapannya, mencoba menenangkan debar jantungku. Aku hanya ingin mengambil milikku Ryan. Bukan karena aku berani. Rian mengeluarkan bros perakku dari sakunya. Dia meletakkannya di atas meja. Tapi tangannya tidak langsung menarik diri. Dia menatapku dalam diam, seolah sedang membaca setiap inci kecemasanku. Ini brosmu, katanya. Tapi kamu tahu Nadine, benda ini terlalu berat untukmu. Karena setiap kali kamu memakainya, kamu sedang mencoba menjadi orang lain yang diinginkan suamimu. Aku tertegun. Kamu tidak tahu apa-apa tentang suamiku. Aku tahu tentangmu. Potongnya cepat, namun tenang. Aku melihat caramu memegang tas, caramu menatap jam tangan setiap 5 menit sekali. Kamu seperti burung yang punya sayap indah, tapi sengaja mengurung diri di sangkar emas karena merasa itu adalah tugasmu. Aku terdiam. Kata-katanya tajam, tapi anehnya tidak menyakitkan. Justru terasa seperti seseorang akhirnya menyalakan lampu di ruangan gelap yang selama ini kutempati sendirian. Kami mengobrol selama hampir 2 jam. Rian bercerita tentang perjalanannya melukis di desa-desa terpencil, tentang kebebasan, dan tentang bagaimana hidup terlalu singkat untuk hanya menjadi bayangan. Aku bercerita tentang mimpiku dulu yang ingin menjadi penulis. Mimpi yang kukubur dalam-dalam sejak menikah dengan Arga, karena dia menganggap itu membuang waktu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku merasa didengar. Sudah hampir jam 6, kataku dengan nada kecewa yang tak bisa kusembunyikan. Aku harus pulang sebelum Arga sampai. Rian mengangguk paham. Dia tidak menahanku. Tapi saat aku berdiri, dia berkata, Nadine, rumah seharusnya menjadi tempatmu beristirahat, bukan tempatmu bersembunyi. Engage it. Aku berjalan keluar dari kedai itu dengan perasaan yang sangat ringan, sekaligus sangat berat. Ringan karena akhirnya ada yang memahamiku. Berat karena aku tahu aku harus kembali ke rumah yang dingin itu. Saat aku sampai di rumah, Arga ternyata sudah ada di sana. Dia sedang duduk di ruang tengah dengan laptop di pangkuannya. Dari mana? Tanyanya tanpa menoleh. Suaranya datar dan dingin. Tadi aku ke toko buku sebentar mas. Mencari referensi masak. Jawabku berbohong. Jantungku berpacu. Ini pertama kalinya aku membohongi Arga. Arga hanya berdaham pelan. Lain kali, kabari.
Aku tidak suka rumah kosong saat aku pulang. Aku masuk ke dalam tempat istirahat kami, meletakkan bros perak itu di atas meja rias. Aku menatap pantulanku di cermin. Wajahku terlihat berbeda. Ada binar yang tidak pernah ada sebelumnya. Malam itu, saat aku berbaring di samping Arga yang sudah terlelap, ponselku bergetar pelan di bawah bantal. Sebuah pesan singkat dari Rian. Terima kasih untuk kopinya. Kamu terlihat sangat cantik saat sedang menceritakan mimpimu. Jangan biarkan mimpi itu mati lagi. Aku memeluk ponselku erat-erat. Aku tahu ini berbahaya. Aku tahu aku sedang bermain api. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa hangat. Pagi itu, suasana di meja makan terasa lebih tegang dari biasanya. Aku sibuk mengoles selai ke roti Arga, sementara pikiranku masih tertinggal di kedai kopi kemarin sore. Kata-kata Rian tentang mimpi yang mati terus terngiang, membuatku merasa kursi yang kududuki ini mendadak terasa sangat keras dan tidak nyaman. Nadine, panggil Arga tiba-tiba. Aku tersentak, hampir menjatuhkan pisau roti. Ya mas, Arga menatapku tajam. Dia tidak menyentuh rotinya. Matanya menyusuri wajahku, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Kamu kelihatan senang. Ada apa? Apa belanjaanmu kemarin sangat memuaskan? Aku memaksakan senyum tipis. Hanya buku resep baru mas. Aku senang bisa menemukan hobi baru saja. Arga hanya mengangguk pelan, lalu berdiri untuk berangkat. Namun saat dia melewati bahuku, dia berhenti sejenak. Dia menghirup udara di dekatku, membuat bulu kudukku meremang. Wangi parfummu beda, bukan yang biasanya aku belikan. Ucapnya datar, hampir seperti bisikan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu bukan parfum, itu aroma kopi dan sedikit sisa cat minyak yang mungkin menempel saat aku duduk terlalu dekat dengan buku sketsa Ryan kemarin. Oh, mungkin karena aku mencoba sampel gratis dari mall kemarin. Jawabku cepat, mencoba terdengar santai. Arga tidak menjawab. Dia hanya menatapku selama beberapa detik, tatapan yang sulit diartikan, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Begitu pintu tertutup, aku terduduk lemas di kursi. Aku harus lebih hati-hati. Siang harinya, ponselku bergetar. Sebuah foto masuk dari Rian. Itu adalah sketsa kasar seorang wanita yang sedang tertawa kecil sambil memegang cangkir kopi. Itu aku. Aku tidak bisa berhenti memikirkan ekspresimu saat tertawa semalam. Ternyata kamu punya lesung pipit yang malu-malu, tulis Rian di bawah foto itu. Aku tersenyum tanpa sadar. Rian selalu tahu cara membuatku merasa seperti wanita yang diinginkan, bukan sekadar pelayan rumah tangga. Rian, jangan kirim pesan dulu. Arga mulai curiga. Balasku dengan tangan gemetar. Curiga karena istrinya mendadak punya nyawa kembali. Harusnya dia bersyukur, Nadine. Tapi oke, aku akan diam sampai kamu sendiri yang mencariku. Kalimat terakhirnya terasa seperti tantangan. Dan benar saja, hanya butuh 3 jam kesepian di rumah besar ini sampai aku akhirnya menyerah. Aku merasa tercekik oleh dinding-dinding mewah ini. Aku butuh udara. Aku butuh Ryan. Aku memutuskan untuk pergi ke taman kota, tempat yang pernah Ryan sebut sebagai lokasinya mencari inspirasi. Aku berdalih pada asisten rumah tangga bahwa aku ingin mencari udara segar di taman. Aku menemukan Rian sedang duduk di bawah pohon besar, memandangi anak-anak yang bermain layangan. Begitu dia melihatku, dia tidak tampak terkejut. Dia justru menepuk tempat kosong di sampingnya. Aku tahu kamu akan datang, ucapnya tenang. Aku merasa jahat, Rian. Aku merasa seperti mengkhianati komitmenku, kataku sambil duduk dengan gelisah. Rian menoleh padaku. Dia tidak mencoba menyentuhku, tapi tatapannya terasa begitu memeluk. Nadine, pengkhianatan terbesar adalah ketika kamu mengkhianati dirimu sendiri untuk menyenangkan orang yang bahkan tidak melihat keberadaanmu. Kamu tidak sedang mencari pelarian. Kamu sedang mencari jalan pulang ke dirimu yang dulu. Aku menatap matanya yang teduh. Di saat yang sama, di kantong gaun putihku, ponselku terus bergetar. Nama Mas Arga berkedip di layar, tapi aku tidak sanggup mengangkatnya. Aku lebih memilih mendengarkan suara angin dan tawa Rian daripada suara dingin yang selalu menghakimiku.
Aku tidak sadar bahwa di kejauhan, sebuah mobil hitam yang sangat kukenali perlahan melintas di pinggir taman. Sore itu di taman, aku mengabaikan panggilan Arga. Aku memilih untuk menenggelamkan diri dalam obrolan bersama. Rian tentang hal-hal sederhana yang terasa istimewa. Tentang warna langit, tentang musik yang disukai, hingga tentang ketakutan-ketakutan kecil yang tak pernah berani kuungkapkan pada suamiku. Kamu harus pulang, Nadine. Langit sudah mulai gelap, ucap Rian sambil merapikan tas kanvasnya. Aku sebenarnya malas kembali ke sana. Pengakuanku meluncur begitu saja. Rian tersenyum tipis, lalu menatapku dengan intens. Sesuatu yang dipaksakan itu memang melelahkan. Tapi ingat, jangan pulang dengan wajah ketakutan. Pulanglah sebagai Nadine yang baru saja menemukan sedikit kebahagiaannya. Aku pulang dengan perasaan bimbang, namun pemandangan yang menyambutku di rumah sungguh di luar dugaan. Lampu ruang tengah menyala terang. Harum masakan restoran bintang 5 tercium sampai ke teras. Arga berdiri di sana, tanpa laptop, tanpa ponsel. Dia mengenakan kemeja santai dan menyambutku dengan senyum yang sudah lama tidak kulihat. Kamu dari mana saja? Aku telepon tidak diangkat. Suaranya lembut, tapi ada nada aneh yang terselip di sana. Maaf mas, tadi aku jalan-jalan di taman. Ponselku kutaruh di tas, jadi tidak terdengar. Jawabku, mencoba senatural mungkin. Ya sudah, tidak apa-apa. Lihat, aku bawakan makan malam dari restoran favoritmu. Aku sengaja pulang cepat karena merasa belakangan ini kita terlalu dingin. Arga menarik kursiku, mempersilakanku duduk dengan sangat sopan. Sikapnya yang mendadak manis ini justru membuatku merinding. Ini bukan Arga yang biasanya. Selama makan malam, Arga terus menatapku. Dia menceritakan rencana liburan bulan depan ke Bali, tentang bagaimana dia ingin kami memulai lagi. Kamu mau kan, Nadine? Kita perbaiki semuanya, tanyanya sambil memegang tanganku di atas meja. Tangannya terasa sangat dingin. Aku mengangguk pelan, tapi pikiranku justru melayang ke Rian. Kenapa saat Arga mulai bersikap baik, hatiku justru merasa makin jauh? Oh ya, Arga berkata sambil menyesap minumannya. Tadi aku lewat taman kota. Sepertinya aku melihat mobilmu parkir di sana. Kamu sendirian kan? Jantungku seperti jatuh ke lantai. Aku menelan ludah dengan susah payah. Iya mas, aku hanya duduk-duduk sebentar mencari inspirasi. Bagus, karena akhir-akhir ini banyak orang asing yang mencurigakan di sekitar sana. Aku tidak mau istriku diganggu oleh pria-pria yang hanya ingin memanfaatkan keadaan, ucap Arga dengan nada yang sangat datar. Namun matanya menatapku lurus-lurus. Malam itu, Arga bersikap sangat perhatian. Dia mengajakku menonton film bersama di sofa. Sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak kami lakukan. Namun saat dia merangkul bahuku, aku merasa sesak. Aku merasa seperti sedang diawasi, bukan disayangi. Saat Arga pergi ke kamar mandi, aku buru-buru mengecek ponsel. Ada satu pesan baru dari Ryan. Hati-hati Nadine, terkadang sangkar emas itu akan menutup pintunya lebih rapat saat dia merasa burungnya ingin terbang. Jangan hilang arah. Aku segera menghapus pesan itu. Tanganku gemetar. Aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Arga tidak sedang berubah menjadi baik. Dia sedang memasang jaring-jaring untuk mengurungku kembali. Dan Rian, pria yang baru kukenal itu, seolah bisa mencium aroma bahaya yang sedang mengintaimu. Ketegangan di rumah ini rasanya bisa diiris dengan pisau. Sejak malam itu, Arga berubah menjadi sosok yang sangat protektif. Atau lebih tepatnya, posesif. Dia tidak lagi lembur. Dia selalu pulang tepat waktu. Dan yang paling membuatku sesak, dia terus-menerus menanyakan jadwalku secara mendetail. Puncaknya terjadi pada suatu sore di hari Kamis. Aku baru saja selesai menyiapkan teh saat Arga masuk ke dapur dengan wajah yang pucat pasi, namun matanya menyala. Di tangannya, dia memegang sebuah amplop coklat. Nadine, bisa jelaskan ini? Suaranya rendah, namun bergetar hebat.
Dia melemparkan beberapa lembar foto ke atas meja makan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu adalah foto-fotoku saat berada di kedai kopi bersama Ryan. Dan foto saat kami duduk di bawah pohon di taman. Foto-foto itu diambil dari jarak jauh, tapi sangat jelas. Mas, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Suaraku bergetar. Aku merasa oksigen di sekitarku mendadak hilang. Lalu seperti apa? Kamu duduk dengan pria asing, tertawa dengan cara yang bahkan tidak pernah kamu lakukan di depanku selama 3 tahun terakhir. Arga memukul meja, bukan dengan kekerasan, tapi dengan rasa frustrasi yang mendalam. Aku memberikanmu segalanya, Nadine. Rumah, uang, status. Apa yang kurang? Aku menarik napas panjang. Air mata yang sudah kutahan berhari-hari akhirnya tumpah. Segalanya, Mas. Kamu memberikan segalanya kecuali dirimu sendiri. Kamu memberikan rumah, tapi kamu tidak pernah ada di dalamnya. Kamu memberikan uang, tapi kamu mengubur mimpiku. Priya, it's you. Dia satu-satunya yang bertanya, bagaimana perasaanku saat kamu hanya peduli pada jadwal bisnismu. Olga terdiam. Wajahnya yang kaku mulai menunjukkan retakan. Jadi kamu lebih memilih pria yang baru kamu kenal daripada suamimu sendiri. Aku tidak memilih dia, Mas. Aku hanya ingin merasa hidup kembali. Teriakku di tengah tangis yang pecah. Tepat saat itu, ponselku yang tergeletak di meja bergetar. Ada panggilan masuk. Nama Ryan muncul di layar. Arga melihatnya. Matanya yang tadi penuh amarah berubah menjadi tatapan yang sangat dingin dan penuh luka. Tanpa berkata apa-apa, Arga meraih ponselku dan menekan tombol hijau, lalu menyalakannya di mode loudspeaker. Nadine, kamu baik-baik saja. Aku punya firasat buruk sejak tadi sore. Tolong bicara padaku. Suara Ryan terdengar sangat tenang, namun penuh kekhawatiran di seberang sana. Arga tidak menjawab. Dia hanya menatapku, membiarkan suara Ryan memenuhi ruangan yang sunyi itu. Aku terpaku, tidak bisa mengeluarkan suara. Aku merasa seperti sedang diadili di depan dua dunia yang berbeda. Dia bersamaku. Akhirnya Arga menjawab dengan suara yang sangat dalam, dan dia akan tetap di sini, di tempat yang seharusnya. Arga mematikan sambungan telepon itu, lalu menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan amarah, tapi sebuah kesadaran yang menyakitkan. Kalau kamu mau pergi, pergi sekarang, Nadine. Tapi ingat, begitu kamu melangkah keluar dari pintu itu, tidak akan ada jalan kembali ke rumah ini. Kamu akan kehilangan segalanya. Aku berdiri di tengah ruang tengah, menatap pintu depan, dan menatap Arga bergantian. Di satu sisi ada kenyamanan yang menyiksa. Di sisi lain ada ketidakpastian yang menawarkan kebebasan. Ini adalah klimaks dari seluruh rasa sakit yang kusimpan sendirian. Kalimat Arga barusan, seperti tamparan yang paling keras yang pernah kuterima. Kamu akan kehilangan segalanya. Aku menatap sekeliling, lampu kristal yang mahal, sofa empuk yang harganya ratusan juta, dan lantai marmer yang selalu kupastikan bersih setiap hari. Semua ini adalah segalanya versi Arga. Tapi bagiku, semua ini hanyalah hiasan di dalam sebuah kotak yang kedap udara. Mas, suaraku parau. Bagaimana kalau sebenarnya aku sudah kehilangan segalanya tepat di hari kamu berhenti menatap mataku saat aku bicara? Olga, tangannya yang memegang ponselku perlahan turun. Dia mungkin tidak menyangka aku akan melawan sesunyi itu. Aku bukan barang. Mas, aku bukan pajangan yang bisa kamu kunci dalam lemari kaca supaya tidak lecet. Lanjutku sambil menghapus air mata dengan kasar. Aku butuh udara dan pria itu. Dia hanya membukakan jendela saat aku hampir mati sesak di sini. Tiba-tiba, suara bel pintu depan berbunyi berkali-kali, seolah ada seseorang yang sedang terburu-buru. Arga berjalan dengan langkah lebar ke arah pintu. Mungkin dia pikir itu asistennya atau kurir. Namun, begitu pintu terbuka, sosok Ryan berdiri di sana. Dia tampak berantakan, napasnya tersengal, sepertinya dia berlari atau mengemudi dengan sangat cepat. Ryan tidak masuk. Dia tetap berdiri di ambang pintu, menatap Arga dengan berani,
Lalu matanya beralih padaku yang berdiri gemetar di tengah ruangan. "Maaf kalau aku lancang datang ke sini." Suara Rian tetap rendah, namun tegas. "Aku hanya ingin memastikan Nadine baik-baik saja." Arga tertawa sinis. "Kamu punya nyali, juga datang ke rumah orang. Keluar dari sini sebelum aku panggil keamanan." "Aku akan keluar," jawab Rian tenang. Dia menatapku lagi, kali ini dengan tatapan yang sangat dalam, seolah sedang mengulurkan tangan lewat matanya. "Nadine, aku tidak bisa menjanjikan istana seperti ini. Aku juga tidak bisa menjanjikan hidupmu akan langsung mudah. Tapi aku janji, kalau kamu ikut denganku, kamu tidak akan pernah merasa sendirian lagi di tengah ruangan yang ramai." Arga berbalik menatapku, menungguku memberikan jawaban yang akan menentukan sisa hidupku. "Nadine, pilih sekarang, masuk ke kamar atau pergi dengan orang asing ini, dan jangan pernah bawa satupun barang dari rumah ini." Aku menatap Arga, lalu beralih ke Rian. Di belakang Rian, langit malam terlihat sangat luas dan tak bertepi. Di belakang Arga, lorong rumah yang mewah terlihat seperti labirin yang tidak ada ujungnya. Dengan tangan gemetar, aku perlahan melepaskan cincin kawin yang melingkar di jariku. Aku meletakkannya di atas meja konsol di samping pintu. Bunyi denting cincin itu saat menyentuh marmer terasa sangat nyaring di telingaku. "Terima kasih untuk semuanya, Mas. Tapi aku mau pulang ke diriku sendiri," ucapku pelan. Aku melangkah melewati Arga yang mematung kaku. Aku tidak menoleh lagi. Saat tanganku disambut oleh genggaman tangan Rian yang hangat di luar rumah, aku merasa beban seberat gunung baru saja terangkat dari bahuku. Malam itu, aku meninggalkan rumah mewah itu, hanya dengan pakaian yang melekat di badan dan keberanian yang baru saja kutemukan kembali. Malam pertama, setelah keluar dari rumah, itu terasa sangat aneh. Rian membawaku ke sebuah studio kecil miliknya di pinggiran kota. Tidak ada lantai marmer, tidak ada AC yang mendesing halus. Hanya ada aroma kayu, cat minyak, dan suara jangkrik dari luar jendela. "Maaf, tempatnya tidak seberapa," ucap Rian sambil memberiku segelas air putih. "Kamu bisa pakai ruang atap. Ada tempat istirahat sederhana di sana." Aku duduk di kursi kayu, menatap tanganku yang kini polos tanpa cincin. "Terima kasih, Rian, dan maaf sudah menyeretmu ke dalam kekacauan ini." Rian duduk di lantai, bersandar pada rak buku. Dia menatapku tanpa ada tatapan menuntut. "Nadine, aku tidak merasa diseret. Aku yang menawarkan tangan, dan kamu yang memilih untuk menyambutnya. Sekarang, fokusmu bukan padaku atau Arga, tapi bagaimana kamu bangun besok pagi tanpa merasa takut." Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena tempatnya yang tidak nyaman, tapi karena kepalaku berisik. Aku baru saja meninggalkan kenyamanan yang selama ini menjadi identitasku. Siapakah Nadine tanpa nama besar Arga? Siapakah aku tanpa harta yang selama ini melindungiku? Keesokan paginya, aku terbangun oleh aroma kopi yang kuat. Rian sudah tidak ada di studio, tapi dia meninggalkan secari kertas di atas meja. Aku pergi ke pasar seni sebentar. Ada roti di meja. "Oh ya, aku menemukan ini di tumpukan buku lamaku. Sepertinya kamu butuh ini." Di samping catatan itu, ada sebuah buku catatan kosong bersampul kulit dan sebuah pulpen tua. Rian ingat mimpiku untuk menulis. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di jendela kecil itu. Aku mulai menulis, bukan tentang kesedihan, tapi tentang apa yang kulihat. Tentang penjual sayur yang lewat, tentang warna langit yang ternyata lebih biru jika dilihat tanpa beban batin, dan tentang rasa kopi yang lebih nikmat saat kita tidak perlu terburu-buru menyiapkan sarapan untuk orang yang mengabaikan kita. Namun, kedamaian itu terusik saat ponselku yang hanya berisi kartu baru yang dibelikan Ryan berdering. Sebuah nomor tak dikenal mengirim pesan singkat. "Kamu pikir kamu bisa bertahan hidup tanpa bantuanku? Mari kita lihat berapa lama kamu tahan hidup di tempat kumuh itu, Nadine. Aku masih menunggumu meminta maaf." Itu Arga. Dia tidak akan membiarkanku pergi semudah itu. Pesan itu membuatku gemetar. Tapi kali ini,
bukan karena takut. Aku merasa marah. Arga masih menganggapku sebagai orang yang lemah, yang tidak bisa makan jika tidak disuapi olehnya. Aku menatap buku catatan di depanku. Aku baru saja menulis 3 halaman penuh tentang perasaanku. Untuk pertama kalinya, aku tidak butuh Arga untuk merasa berharga. Aku hanya butuh diriku sendiri dan keberanian untuk tidak menoleh ke belakang. Sore harinya, Rian pulang dengan wajah sumringah membawa beberapa chat baru. Melihatku sedang menulis, dia berhenti di ambang pintu dan tersenyum. "Gimana? Sudah menemukan kata-kata pertamamu?" tanyanya. "Sudah," jawabku mantap, dan kata pertamanya adalah mulai. 1 minggu telah berlalu. Hidup di studio kecil Rian mengajarkanku satu hal. Kebahagiaan itu ternyata tidak butuh ruangan yang luas, tapi butuh hati yang lapang. Aku mulai terbiasa dengan suara kereta api di kejauhan dan mandi dengan air yang tidak selalu hangat. Anehnya, aku merasa lebih segar daripada saat aku masih tinggal di Istana Arga. Aku mulai serius dengan tulisanku. Bermodalkan laptop tua milik Rian, aku mengirimkan beberapa draft cerita ke sebuah platform tulisan digital. Aku menulis tentang Sangkar Emas, sebuah kisah yang sangat personal bagiku. "Nadine, ada seseorang di depan." Suara Ryan memecah fokusku sore itu. Jantungku berdegup kencang. Apakah itu Arga? Apakah dia datang untuk menyeretku pulang? Aku berjalan ke pintu depan dengan tangan dingin. Tapi yang berdiri di sana bukan Arga. Itu adalah asisten pribadinya, Pak Gunawan. Pak Gunawan menyerahkan sebuah tas kecil. "Ibu, Pak Arga meminta saya memberikan ini. Ini adalah dokumen sisa yang tertinggal, termasuk paspor dan beberapa berkas pribadi ibu." Aku menerimanya dengan ragu. "Terima kasih, Pak Gunawan." Dan Pak Arga menitipkan pesan. Pak Gunawan tampak tidak enak hati. Beliau bilang, "Kalau ibu sudah lelah bermain-main di sini, mobil jemputan selalu siap." Beliau yakin ibu tidak akan bisa membayar tagihan bulan depan sendirian. Aku menarik napas panjang. Kalimat itu dulu mungkin akan membuatku menangis, tapi sekarang aku hanya tersenyum tipis. "Sampaikan pada Mas Arga, terima kasih atas tawarannya. Tapi beritahu beliau, aku lebih suka berjalan kaki di jalan yang kupilih sendiri daripada duduk di kursi empuk mobilnya menuju arah yang dia tentukan." Begitu Pak Gunawan pergi, aku kembali masuk ke dalam. Rian sedang berdiri di dekat jendela, memperhatikanku. "Kamu oke?" tanya Rian lembut. "Sangat oke," jawabku mantap. Arga pikir duniaku akan kiamat tanpa hartanya. Dia lupa kalau aku punya otak dan tangan yang masih bisa bekerja. Malam itu, sebuah notifikasi masuk ke emailku. Tulisan pertamaku meledak di internet. Banyak orang yang merasa terhubung dengan kisah yang kutulis. Sebuah penerbit bahkan mengirimkan pesan ketertarikan untuk membukukan ceritaku. Aku menunjukkan layar laptop itu kepada Rian dengan tangan gemetar karena senang. Rian membacanya perlahan, lalu menatapku dengan binar bangga yang luar biasa. "Lihat," ucap Rian pelan. "Kamu tidak butuh aku untuk menyelamatkanmu, Nadine. Kamu hanya butuh cermin untuk melihat betapa hebatnya dirimu." Rion mendekat, tapi dia tetap menjaga jarak yang sopan. Kehadirannya tidak pernah terasa mengekang. Dia adalah pendukung, bukan pemilik. "Nadine," panggilnya lagi. "Mungkin setelah ini, namamu akan dikenal banyak orang. Kamu akan punya uang sendiri, kehidupan sendiri. Apakah tempat kecil ini masih akan cukup untukmu?" Aku menatap studio yang berantakan dengan cat itu, lalu menatap Ryan. Tempat ini adalah tempat pertama di mana aku merasa benar-benar bernapas. Rian, bukan luas ruangannya yang penting, tapi siapa yang ada di dalamnya. Saat aku pulang malam itu, aku menyadari satu hal. Aku bukan lagi istri yang terlupakan. Aku adalah penulis yang sedang menyusun masa depannya. Dan Arga, dia kini hanyalah satu bab lama yang sudah selesai kubaca. Berita tentang kesuksesan tulisanku ternyata sampai ke telinga Arga, bukan hanya karena viral di media sosial, tapi karena banyak orang mulai membicarakan sosok wanita di balik cerita Sangkar Emas
yang begitu emosional. Aku sedang membereskan buku-buku di studio saat sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang kayu Ryan. Aku sudah tahu siapa itu. Getaran mesinnya, suaranya, aku sangat mengenalnya. Arga turun dari mobil. Kali ini dia tidak memakai jas kantor yang kaku. Dia terlihat lebih santai, tapi matanya menunjukkan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Ryan yang sedang mencuci kuas di teras hanya menatapku sebentar, seolah bertanya, apakah aku butuh bantuan? Aku menggeleng pelan, memberi tanda bahwa aku bisa menghadapi ini sendiri. Nadine, panggil Arga saat aku menghampirinya di gerbang. Ada apa lagi, Mas? Aku rasa semua dokumen sudah selesai, kataku tenang. Tidak ada kemarahan, hanya ketegasan. Arga terdiam lama. Dia menatap studio kecil di belakangku, lalu menatap penampilanku yang sekarang jauh lebih sederhana, namun tampak lebih berseri. Aku membaca tulisanmu. Semuanya. Aku sedikit terkejut, tapi tetap diam. Apa aku benar-benar seburuk itu di matamu? Suaranya sedikit parau. Apa rumah yang aku bangun dengan kerja keras hanya terasa seperti penjara buatmu? Rumah itu indah, Mas. Sangat indah, tapi kamu lupa mengisi rumah itu dengan kehadiranmu. Kamu memberikan aku kenyamanan fisik, tapi kamu membiarkan hatiku mati kelaparan. Jawabku sejujur mungkin. Terima kasih sudah membacanya. Setidaknya sekarang kamu tahu bahwa bukan perhiasan yang aku cari, tapi waktu dan pengakuan bahwa aku ini manusia. Arga menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat pria sombong ini tampak rapuh. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Nadine. Aku pikir itu yang terbaik untukmu. Aku ingin menjemputmu kembali. Aku berjanji akan berubah. Kita mulai lagi dari awal, di rumah baru kalau perlu. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum perpisahan. Mas, waktu tidak bisa diputar balik. Aku yang sekarang bukan lagi Nadine yang butuh tempat berlindung. Aku sudah menemukan tempatku sendiri di sini, di duniaku yang baru. Arga menatapku cukup lama, mencari sisa-sisa keraguan di mataku. Namun, dia tidak menemukannya. Dia akhirnya menghela napas panjang, sebuah napas pasrah. Pria itu, seniman itu, dia benar-benar memberikan apa yang tidak bisa aku beri ya. Dia tidak memberikan apapun, Mas. Dia hanya membiarkan aku menjadi diriku sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Arga mengangguk pelan. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, lalu meletakkannya di pagar. Ini kunci apartemen yang pernah kamu inginkan dulu. Atas namamu. Anggap saja ini caraku meminta maaf karena tidak pernah mendengarkanmu. Pakailah kalau kamu butuh tempat yang lebih layak. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dia berbalik dan masuk ke mobilnya tanpa menunggu jawaban. Aku melihat mobil itu menjauh sampai hilang di tikungan jalan. Ada rasa lega yang luar biasa. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi rasa bersalah. Ryan berjalan mendekat, berdiri di sampingku tanpa suara. Dia tidak bertanya apa yang Arga katakan. Dia hanya menyerahkan secangkir teh hangat ke tanganku. Kamu baik-baik saja? Tanya Ryan lembut. Aku merasa benar-benar bebas, Ryan, jawabku sambil menyesap teh itu. Bab lamanya sudah benar-benar tertutup. Ryan tersenyum, lalu menggandeng tanganku menuju masuk. Kalau begitu, siap untuk menulis bab terakhir. 6 bulan kemudian, kota sedang diguyur hujan gerimis yang romantis. Aku berdiri di tengah sebuah toko buku besar, menatap tumpukan buku dengan sampul berwarna biru langit. Di sana tertulis namaku, Nadine, tanpa imbel-imbel nama belakang Arga, tanpa gelar istri dari hanya aku. Hari ini adalah peluncuran buku pertamaku. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna putih, senada dengan warna saat pertama kali aku nekat menemui Ryan di kedai kopi dulu. Namun, ada yang berbeda. Cara berjalanku sekarang lebih tegak, dan senyumku tidak lagi dipaksakan. Selamat ya, Nadine. Tulisanmu sangat menyentuh, ucap salah seorang pembaca yang meminta tanda tanganku. Terima kasih. Semoga ceritaku bisa jadi teman untuk siapapun yang sedang merasa kesepian
Jawabku tulus dari Cheohan di sudut toko buku. Aku melihat sosok yang sangat kukenal. Arga. Dia berdiri di sana dengan buket bunga lili putih di tangannya. Dia tidak mendekat, hanya mengangguk kecil dengan senyum yang tampak jauh lebih ikhlas. Dia meletakkan bunga itu di meja resepsionis, memberikan isyarat pada petugas, lalu berjalan keluar. Aku membuka kartu di bunga itu nanti. Isinya singkat. Aku bangga melihatmu bersinar dengan cahayamu sendiri. Berbahagialah, Nadine. Aku menarik napas lega. Akhirnya, kami benar-benar berdamai dengan masa lalu masing-masing. Acara selesai saat hari mulai gelap. Aku berjalan keluar toko buku, menghirup aroma tanah basah yang selalu kusukai. Sebuah motor tua berhenti di depanku. Rian melepaskan helmnya. Rambutnya sedikit berantakan terkena gerimis, tapi matanya tetap seteduh dulu. Gimana? Sang penulis terkenal sudah siap untuk merayakan keberhasilan kecil ini? Goda Rian sambil memberikan helm cadangan padaku. Aku tertawa lepas. Keberhasilan kecil, ini besar buatku, Rian. Aku naik ke atas motornya, melingkarkan tanganku di pinggangnya dengan nyaman. Kami tidak pergi ke restoran mewah atau hotel bintang 5. Rian membawaku kembali ke studio kecilnya, tempat yang kini juga menjadi kantorku. Di teras studio, Rian sudah menyiapkan 2 mangkuk mie instan hangat dan 2 cangkir kopi. Sederhana sekali, tapi bagiku, ini adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan kartu kredit Arga. Nadine, panggil Rian saat kami duduk menatap lampu kota dari kejauhan. Sekarang, kamu sudah punya segalanya. Nama, uang, dan kebebasan. Apa yang paling kamu inginkan sekarang? Aku menatap Ryan. Pria ini tidak pernah memintaku menjadi apapun. Dia tidak pernah memaksaku tinggal. Dia hanya selalu ada, seperti jangkar yang menjagaku agar tidak hanyut. Aku ingin terus menulis, Rian. Dan aku ingin setiap kali aku menyelesaikan satu bab, kamulah orang pertama yang membacanya. Jawabku pelan. Rian menggenggam tanganku. Kehangatannya merambat sampai ke hati. Aku akan selalu di sini, menjadi saksi dari setiap kata yang kamu tulis. Malam itu, aku menyadari bahwa penyelamat yang berbahaya itu sebenarnya bukan Rian. Penyelamat itu adalah keberanianku sendiri untuk berhenti menjadi bayangan. Rian hanyalah cahaya yang membantuku melihat bahwa aku punya sayap untuk terbang. Aku masuk ke dalam studio, membuka laptop, dan mulai mengetik baris pertama untuk buku keduaku. Dulu, aku adalah istri yang terlupakan. Sekarang, aku adalah wanita yang memilih untuk diingat oleh dirinya sendiri. Aku tersenyum. Ceritaku belum selesai. Ini justru baru saja dimulai. Tamat.